Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah kasus kita. Hari ini, jujur aja, kita bakal melangkah ke sebuah teritori yang lumayan gelap dan bikin merinding. Kita akan membedah sebuah kisah nyata yang luar biasa mendebarkan, diambil langsung dari catatan medis seorang dokter, yaitu Dr. Ayu. Kita bakal mengeksplorasi sebuah titik perpotongan yang sangat ganjil, di mana kelelahan fisik tingkat tinggi, mata yang dipaksa melek selama puluhan jam, tiba-tiba berbenturan secara frontal dengan teror supernatural. Teror yang sama sekali nggak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern manapun. Coba deh kalian bayangin bentar. Kalian berdiri tepat di garis pembatas yang tipis banget, setipis rambut antara kehidupan dan kematian. Udara di sekitar kalian bau antiseptik yang dinginnya sampai menusuk tulang. Kalian lagi ngejalanin shift 24 jam penuh tanpa henti. Tubuh udah gemetar karena dipaksa ngelewatin batas wajar fisik manusia. Nah, di titik kelelahan absolut inilah kewarasan mulai terkikis. Garis pemisah antara sains medis yang rasional dengan fenomena horor murni mulai melebur. Inilah realitas yang sering banget disembunyikan di balik dinding steril rumah sakit, di mana para dokter ini nyatanya nggak cuma melawan penyakit, tapi juga entitas yang ngintai di ambang batas kewarasan. Oke, sebelum kita masuk ke hal-hal yang berbau gaib, kita harus paham dulu nih anatomi dari kelelahan ini. Buat jadi dokter, itu butuh perjalanan 7 tahun yang sangat-sangat brutal. 4 tahun pertama kalian dijejali teori, disusul 2 tahun rotasi klinis di rumah sakit atau masa koas. Di masa ini tidur 2 jam sehari aja udah jadi sebuah kemewahan yang gak selalu bisa didapat. Ini tuh siklus panjang yang benar-benar menyiksa, menguras abis energi fisik dan kewarasan mental sebelum akhirnya mereka bisa dapat gelar dokter. Di fase inilah tameng psikologis mereka ada di titik yang paling rapuh. 100. Angka 100 ini bukan sekedar angka biasa. Di puncak praktiknya, Dr. Ayu bisa dipaksa menangani 100 sampai 200 nyawa dalam 1 hari. Beban kerja yang luar biasa menghancurkan tulang dan melelahkan jiwa kan? Saking luar biasanya daya tarik beliau, sampai-sampai di lorong-lorong rumah sakit, beliau ini dijuluki bau. Tapi bukan bau fisik ya, maksudnya tuh semacam magnet mistis yang seolah-olah memanggil lautan manusia, yang sakit, terluka, dan meregang nyawa. Gak habis-habis. Dimanapun beliau dapat jatah jaga, disitulah gelombang pasien bakal datang membludak kayak air bah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Teror di bangsal forensik. Pelanggaran batas pertama, bertempat di Semarang, tahun 2016. Jadi, ceritanya, pada suatu malam panjang di IGD yang lagi senyap dan dingin banget, tepat jam setengah 12 malam, Dr. Ayu lagi duduk sendirian jaga bangsal. Tiba-tiba, suhu ruangan anjlok drastis. Terus muncul 3 sosok mengerikan nembus kesunyian, dan mereka berdiri membeku gitu aja di ruangan itu. Yang pertama, ada wanita berjubah putih pekat dengan separuh wajah yang hancur lebur dan darah segar netes dari rongga matanya yang udah kosong. Terus yang kedua, ada sosok wanita tinggi banget, pucat pasi kayak mayat yang baru diangkat dari air. Dan yang ketiga, ini sesosok wanita gempal, rambutnya kusut masai, yang dengan senyum menyeringai malah nunduk dan ngedeketin wajah busuknya ke wajah teman Dr. Ayu, Samuel, yang lagi ketiduran di situ. Kengerian ini makin gila waktu besok paginya, Samuel bersumpah kalau semalam dia mimpi didatangin makhluk gempal dengan ciri-ciri yang persis sama. Beberapa hari setelahnya, kelogisan medis mereka kembali diuji pakai cara yang lebih brutal lagi. Siang harinya, di bawah lampu terang benderang ruang otopsi, mereka membedah seorang pemuda yang jadi korban kerusuhan di Magelang. Pemuda ini meninggal karena trauma fatal di hatinya. Secara medis, ya kasus ditutup, selesai. Tapi sore harinya, waktu Dr. Ayu sama temannya Ziza lagi mampir belanja di sebuah minimarket biasa, tiba-tiba musik pop ceria yang lagi diputar di minimarket itu mati seketika. Hening total, benar-benar sunyi yang memekakan telinga. Terus, dari arah udara kosong, terdengar suara erangan keras yang menggema membelah rak minimarket itu. Itu suara pria dari meja otopsi tadi siang. Dia menjerit kesakitan, berteriak minta tolong tepat di telinga mereka berdua, barengan. Lanjut ke bagian 2, misteri jenazah terbelah 2, puncak teror di ruang otopsi. Kalau kita ngomongin otopsi di atas kertas, itu kan sebenarnya prosedur yang sangat rapi, terkontrol, dan super logis ya. Tapi realitas klinis itu hancur berkeping-keping waktu jenazah seorang wanita bernama Nur Rahma didorong masuk ke laboratorium. Wanita ini tertabrak kereta api yang lagi melaju dengan kecepatan penuh. Anehnya, helm yang dia pakai itu secara ajaib masih utuh terpasang di kepala, tapi tubuh bagian bawahnya benar-benar terputus, terbelah rapi jadi 2 bagian, dan organ-organ dalamnya ya tumpah gitu aja ke atas meja baja. Bayangin, ini adalah trauma visual yang ninggalin luka dan kengerian permanen di benak para dokter muda tersebut. Nah, kalian pikir terornya bakal berhenti di rumah sakit?
Setelah berjam-jam mereka jahit dan nyatuin lagi jenazah yang hancur itu di ruang forensik yang dingin, teror sesungguhnya justru ngikutin mereka pulang ke kamar kos. Jam 2 dini hari, kesunyian kamar tiba-tiba robek gara-gara suara yang aneh banget. Dokter Ayu kebangun dengan jantung berdebar-debar dan dia ngelihat temennya, Ziza, lagi duduk kaku mematung di atas ranjang. Matanya terpejam erat, tapi dari tenggorokannya keluar suara tawa terkikik yang nyampur sama isak tangis gila yang melengking. Sambil terus ketawa, jari-jarinya nyabik-nyabik rambutnya sendiri dengan kasar dan agresif. Waktu Dokter Ayu nyoba nyadarin temannya ini, tiba-tiba suhu ruangan langsung membeku. Dan disitulah sosok entitas itu bermanifestasi, tepat di belakang kepala Zizah. Wujudnya persis menyerupai Nur Rahmah, jenazah yang baru aja mereka jahit siang tadi. Tapi yang bikin jantung Dokter Ayu rasanya berhenti berdetak saat itu juga, entitas pucat itu muncul tanpa kaki. Hantu itu cuma melayang kayak hologram redup di tengah kegelapan kamar, berdiri tegak tapi dengan tubuh bagian bawah yang terpotong habis. Persis banget kayak kondisi waktu dia tergeletak di meja otopsi Bajas yang tadi. Dan asal kalian tahu, pemandangan mengerikan ini menghantui mereka nggak cuma semalam, tapi 2 malam berturut-turut. Kita mundur sedikit ke bagian 3. Tragedi ruang isolasi bersalin. Horor yang sangat memilukan di Cirebon tahun 2015. Sekarang mari kita rasakan atmosfer keputusasaan di sebuah ruangan isolasi nifas. Di sana terbaring seorang ibu muda berusia 30 tahun, perutnya membesar karena lagi bawa nyawa bayi kembar berusia 9 bulan. Tapi dia harus diasingkan. Kenapa? Karena paru-parunya lagi digerogoti penyakit tuberkulosis yang sangat mematikan dan menular. Dan bagian yang paling bikin patah hati, nggak ada satupun anggota keluarganya yang sudi ngejenguk dia. Dia benar-benar berjuang nafas sendirian, terbuang di ruangan yang dingin itu. Setiap hari Dokter Ayu datang nempelin alat Doppler buat dengerin 2 detak jantung kecil yang sehat di dalam perutnya. Dan sang ibu ini selalu membalas dengan senyuman yang paling tulus, berusaha nyembunyiin rasa sakit yang nyabik dadanya tiap kali dia narik nafas. Secara klinis, jujur aja, sebuah keajaiban terjadi. Kondisi sang ibu ini membaik drastis sampai-sampai selang oksigennya udah bisa dicabut. Dokter Ayu pun berpamitan dengan perasaan lega karena harus pindah rotasi. Tapi, jam 3 sore waktu di rumah kosnya, pas Dokter Ayu lagi tiduran mau istirahat, dia noleh ke arah pintu kamarnya yang kebetulan lagi kebuka. Dan coba tebak siapa yang berdiri di sana. Sang pasien. Tubuhnya kurus kering, pucat pasi, menatap tajam ke arah Dokter Ayu. Dia cuma senyum dalam diam, sebuah senyum yang kaku dan menyedihkan banget. Terus, dalam sekejap mata, sosoknya lenyap gitu aja ditelan udara kosong. Ternyata, senyuman gaib sore itu adalah sebuah salam perpisahan yang luar biasa kelam. Keesokan harinya, proses persalinan si ibu meledak dalam kekacauan absolut. Suaminya yang berbulan-bulan gak pernah peduli, tiba-tiba datang dan secara irasional ngedorong ranjang istrinya yang lagi menjerit kesakitan karena kontraksi ke lorong-lorong rumah sakit berulang kali. Alasannya mencari angin, gak masuk akal banget kan? Barengan sama kejadian itu, lorong rumah sakit benar-benar berubah jadi arena teror. Saksi mata sampai histeris karena mereka ngelihat ada siluman berbulu hitam raksasa dan hantu wanita pucat yang mondar-mandir beringas, kayak lagi nungguin pintu ruang bersalin. Dan pada akhirnya, ketiganya tewas. Sang ibu dan 2 bayi kembar di dalam rahimnya meregang nyawa secara tragis tepat di tengah jeritan-jeritan gaib tersebut. Teror dari entitas-entitas gelap ini seolah bersarang makin tebal di bangsal kebidanan itu. Bayangin deh, ada seorang ibu hamil yang sedetik sebelumnya lagi menjerit histeris karena nahan rasa sakit kontraksi yang mau ngoyak perutnya. Tapi begitu dia dibaringin di atas ranjang bersalin, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Rasa sakitnya hilang, sorot makanya berubah jadi kosong tapi tajam memburu, bibirnya melengkung menyeringai, dan dengan nada manja yang bener-bener bikin merinding, dia natap rekan Dokter Ayu dan berbisik, "Bapak dokter ganteng mau periksa aku nggak?" Gila kan? Tubuhnya saat itu udah diambil alih sepenuhnya sama sesuatu, sampai-sampai butuh didatangin ustadz buat upacara eksorsisme malam itu juga. Dan kejadian kayak gini nggak cuma sekali. Rekan Dokter Ayu yang lain, namanya Indra, nasibnya malah lebih buruk. Pas dia lagi menekan perut seorang ibu yang baru aja ngelahirin, ini tuh prosedur medis standar loh ya, buat ngecek kontraksi rahim, pasiennya malah ngamuk dengan tenaga yang jauh di luar nalar manusia biasa. Mata wanita itu melotot seakan mau keluar dari sarangnya. Dia merontah brutal, nyoba nyerang Indra, terus nunjuk ke perutnya sendiri sambil teriak pakai suara parau mengerikan yang jelas-jelas bukan suara aslinya. "Kamu tidak boleh pegang-pegang tempat tinggalku." Bayangin, entitas jahat itu dengan terang-terangan mengklaim rahim kosong yang berlumuran darah itu sebagai sarang barunya. Masuk ke bagian 4. Fenomena ganjil pasien kritis.
Ini soal dampak klinis selanjutannya. Teror tak kasat mata ini terus ngikutin para dokter sampai ke arena yang paling mematikan dan serba cepat di rumah sakit, IGD alias instalasi gawat darurat. Di tengah semua kekacauan dan suara alarm monitor medis yang bunyi terus-terusan, ada seorang wanita usia 40-an dilarikan ke IGD dalam kondisi benar-benar udah di ambang kematian. Gula darahnya meroket gila-gilaan menembus angka 500. Kalau di buku pedoman medis manapun, darah sekental ini pastinya bakal langsung memicu koma diabetik instan, bakal mematikan kesadaran otak secara total. Tapi, apa yang terjadi di ranjang IGD malam itu benar-benar mengkhianati semua hukum sains. Alih-alih terbaring koma tak sadarkan diri, wanita ini matanya malah terbuka lebar membelalak. Pas Dokter Ayu nyoba ngebantu periksa nadinya, tangan rapuh wanita itu tiba-tiba nyengkeram pergelangan tangan Dokter Ayu dengan kekuatan super yang nyaris matahin tulangnya. Wajah si ibu mengerut, berubah wujud jadi rupa kuntilanak yang mengerikan banget. Matanya menjorok tajam menghitam, mulutnya robek menyeringai lebar ekstrim. Terus dia julurin lidahnya panjang-panjang, dimainin goyang-goyang kayak ular, sambil terus terkikik melengking, seolah-olah dia lagi ngetawain ketakutan yang kelihatan jelas di wajah para tenaga medis di situ. Dan malam itu, IGD resmi berubah jadi panggung sandiwara iblis yang sangat liar. Ini tuh nunjukin banget gimana kacaunya situasi kalau batas antara medis dan goib udah jebol. Di satu sudut ruangan, ada sang istri yang nyaris mati tapi malah terus terkikik gila karena kerasukan. Nah, tepat di ranjang seberangnya, suaminya yang dari tadi cuma nemenin tiba-tiba kejang dan pingsan. Terus sedetik kemudian, pria itu bangkit. Dia berdiri kokoh tegak di atas ranjang medis. Punggungnya melengkung bungkuk, tangannya ngebentuk cakar, dan dari rahangnya keluar auman harimau buas yang saking kencengnya sampai menggetarkan kaca-kaca jendela IGD. Di titik ini, sains benar-benar bertekuk lutut. Sepasang suami istri dirasuki secara bersamaan, melumpuhkan total seluruh ruang gawat darurat. Jadi, dari semua ini, mulai dari jenazah tanpa kaki yang mengambang di atas ranjang, sampai rahim berdarah yang diklaim sebagai sarang siluman, kita dipaksa buat ngadepin satu pertanyaan besar yang sangat menghantui. Apa ini semua cuma murni proyeksi halusinasi dari otak para dokter muda yang udah hancur gara-gara dipaksa nggak tidur berhari-hari? Ataukah pas kalian menghabiskan hidup kalian buat kerja persis di ambang batas tipis yang bisahin nyama dan kematian, tanpa sadar kalian membiarkan pintu gerbang alam lain tetap terbuka? Sebuah bayang-bayang gelap tak kasat mata yang mungkin bakal selalu mengintai di balik dinginnya lorong steril rumah sakit kita. Coba deh kalian pikir-pikir lagi soal itu kalau besok-besok berkunjung ke rumah sakit. Sampai jumpa di sesi penjelasan mendalam kita berikutnya. Gimana jadinya kalau pendakian yang niatnya cuma buat ikut-ikutan tren di TikTok malah berubah jadi salah satu pengalaman paling mengerikan seumur hidup? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar kisah viral dua pendaki pemula di Gunung Lawu yang super mistis. Ini bukan sekedar cerita ketemu hantu ya, tapi ini soal perjuangan mereka melawan teror gaib dan bahaya nyata di alam liar. Kita mulai dari titik paling klimaks. Coba bayangin, ada orang yang sampai ngucapin kalimat ini. Ini adalah kalimat yang keluar dari keputusasaan paling dalam saat dingin, gelap, dan rasa takut udah mau nelen mereka hidup-hidup. Kok bisa sih perjalanan yang awalnya seru-seruan bisa sampai di titik ini? Nah, untuk ngerti, kita harus balik lagi ke awal mula cerita ini. Oke, kenalan dulu sama tokoh utama kita, Ajeng yang ngakunya kaum rebahan, dan keponakannya, Dea. Gara-gara lihat video-video keren Gunung Lawu di media sosial, mereka langsung impulsif, yuk kita naik. Mereka nggak mikir panjang, padahal Lawu itu bukan cuma gunung yang indah, tapi juga dikenal sebagai salah satu gunung paling keramat dan angker di Pulau Jawa. Perlu digarisbawahi ya, keputusan mereka ini benar-benar dadakan. Nggak ada latihan fisik, nggak ada riset jalur pendakian, modalnya cuma semangat FOMO dan info sewa tenda dari TikTok. Mereka sama sekali nggak tahu kalau kenaifan mereka ini sebenarnya adalah tiket sekali jalan menuju teror yang nggak pernah mereka bayangin sebelumnya. Bahkan nih ya, sebelum kaki mereka napak di jalur pendakian, alam semesta tuh udah ngasih sinyal. Ada 3 lampu merah yang mereka terobos gitu aja. Pertama, aturan sakral di base camp. Cewek yang lagi haid dilarang naik. Dan ternyata, Dea lagi datang bulan, tapi dia diam aja. Kedua, kondisi fisik Dea emang lagi nggak fit. Dan yang ketiga, yang paling aneh, pas ditawarin makan, Dea nolak dengan suara yang tiba-tiba jadi berat dan dalam. Suara yang bukan kayak suara dia. 3 kesalahan fatal ini ternyata jadi kunci pembuka semua kengerian yang bakal mereka alamin. Dan pendakian pun dimulai. Rasa senang di awal, perlahan-lahan luntur seiring malam yang makin gelap. Udara jadi dingin banget, angin mulai kenceng, dan karena fisik mereka nggak siap, mereka ketinggalan jauh dari rombongan pendaki lain. Gak lama kemudian, ya udah, tinggal mereka berdua aja, terisolasi di tengah keheningan gunung yang mencekam.
Dan dari sinilah rentetan kejadian aneh mulai muncul. Coba kita urutin ya. Keanehan pertama itu bahkan sebelum mereka mulai jalan. Sekitar jam setengah 12 malam, pas suara Dea berubah jadi aneh. 1 jam kemudian badai datang tiba-tiba, kayak sengaja nyambut mereka. Puncaknya sekitar jam setengah 2 pagi, di persimpangan jalan tiba-tiba muncul sosok mbah berjubah hitam. Dan teror yang sesungguhnya mulai terasa di pos 1 jam 2 pagi, waktu Ajeng lihat dengan mata kepalanya sendiri, mata Dea nyala merah terang sesaat sebelum akhirnya tidur lagi. Ini dia, pesan dari dunia lain. Sosok mbah berjubah hitam itu tiba-tiba aja muncul dari balik batu besar, ngucapin kalimat peringatan pakai bahasa Jawa. Duk, jangan lewat sini, jurang mati. Dia nunjuk ke jalur kanan yang ternyata emang jurang maut yang ketutup kabut tebal. Anehnya, cuma Ajeng yang bisa lihat dan dengar sosok ini. Setelah nunjuk ke jalur kiri yang lebih nanjak, bah itu langsung hilang gitu aja, ninggalin Ajeng yang udah ketakutan setengah mati. Kalau di pos 1 mereka cuma dapat sapaan halus. Di pos 2 ini terornya benar-benar muncul secara fisik. Di sini pertempurannya ada 2, serangan brutal dari cuaca dingin dan serangan mengerikan dari dunia gaib. Kondisi Dea benar-benar hancur di sini. Secara medis, kita tahu ini namanya hipotermia, pembunuh senyap para pendaki. Tapi coba deh, bayangin jadi Ajeng malam itu. Apa yang dia lihat di tubuh Dea itu lebih dari sekedar reaksi medis. Dia lihat keponakannya menggigil hebat, kulitnya pucat pasi, terus muncul urat-urat warna ungu kebiruan yang menjalar di kulitnya. Kata Ajeng, itu udah nggak kayak manusia tapi persis kayak zombie di film-film horor. Transformasi Dea ini kejadiannya cepat banget dalam 4 tahap yang bikin merinding. Pertama, padahal badannya udah gemeteran kedinginan, dia malah ngelempar selimut darurat yang dikasih Ajeng. Kedua, matanya tiba-tiba kebuka, merah menyala sambil senyum aneh yang jelas bukan senyumnya Dea. Ketiga, dia tiba-tiba punya tenaga super, lari nanjak di jalur berbatu tanpa kelihatan capek sedikit pun. Keempat, dia mulai ngomong ngelantur, bilang kalau rumahnya itu ada di pos 5, jauh di atas sana. Terus, entitas itu ngomong langsung ke Ajeng, pakai suaranya Dea, tapi dengan kesadaran yang benar-benar asing. Sebuah pertanyaan simpel yang bikin darah beku. Kamu takut ya sama aku? Di momen inilah Ajeng sadar 100%. Dia udah nggak lagi bareng keponakannya. Dia sendirian sama sesuatu yang jahat. Mereka akhirnya memutuskan buat turun. Tapi, siksaan ini belum selesai. Gunung itu seolah-olah punya kemauan sendiri, dan dia belum mau ngelepasin mereka. Pas perjalanan turun, mereka ngalamin fenomena yang sering disebut diputer-puter. Kejebak di labirin tak kasat mata yang nguras sisa-sisa tenaga dan harapan mereka. Penandanya apa? Sepele, cuma sebuah sampah kulit semangka. Bayangin, mereka jalan berjam-jam, ngerasa udah jauh, malah balik lagi ke titik di mana ada kulit semangka yang sama. Lagi dan lagi. Di situ mereka sadar mereka lagi dikerjain. Harapan udah habis. Di titik inilah, Dea yang udah lemes banget bisik, "Mbak, aku mau mati aja di sini." Dan Ajeng yang juga udah di ujung tanduk, ngejawab dengan kalimat yang kita dengar di awal tadi. "Ya udah, kita mati bareng-bareng." Tapi tepat pas mereka udah nyerah, disitulah keajaiban datang. Muncul lagi sosok bah yang lain, tapi kali ini jubahnya putih bersih. Dia cuma ngasih nasihat buat istirahat dan mikir positif, sambil bilang kalau Kiai Burung Jalak Lawu, penjaga mistis gunung, bakal datang nolongin. Dan benar aja, gak lama kemudian seekor burung jalak hinggap di dekat mereka. Matuk kaki dia 3 kali seolah-olah buat nyadarin dia, terus terbang pelan-pelan jadi penunjuk jalan buat mereka keluar dari labirin gaib itu. Dengan sisa tenaga, mereka akhirnya sampai di kaki gunung. Rasa lega mulai muncul, tapi ternyata itu cuma jebakan. Mereka pikir udah aman, padahal teror itu ngikutin mereka turun. Entitas yang ada di tubuh Dea ternyata nyimpen satu pertunjukan terakhir yang paling mengerikan. Di dekat sebuah punden atau makam keramat, Dea tiba-tiba lari. Dia mulai ngomong lancar banget pakai bahasa Jawa kuno. Senyum lebar yang aneh banget terpasang di mukanya. Terus dari keheningan malam, tiba-tiba kedengaran suara gamelan yang rame banget. Diiringi musik gaib itu, Dea mulai nari. Kayak tarian ritual sambil terus ngejar-ngejar Ajeng, muterin dia seolah lagi ngelakuin upacara penyambutan yang super horor. Dan bagian paling gila dari semua ini apa coba? Setelah disadarin, dia nggak inget apa-apa. 0%. Memorinya kosong blank dari sejak mereka mulai mendaki sampai dia sadar di base camp. Semua teror, rasa sakit, rasa takut yang dialami sama sekali nggak ada di ingatannya. Seolah-olah selama pendakian itu dia cuma numpang di badannya sendiri. Akhirnya penyebab semua teror ini terungkap. Dea melanggar pantangan paling sakral di Gunung Lawu, mendaki pas lagi menstruasi.
Konon, darahnya yang nggak sengaja tercecer di pos 5 udah mengotori tempat itu dan ngebangunin penunggunya. Ini jadi pengingat ya, kalau di tempat-tempat keramat kayak gini, aturan yang ada tuh bukan sekedar mitos, tapi hukum dari dunia lain yang harus kita hormati. Dan kisah ini ternyata nggak benar-benar berakhir di situ. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Ajeng mimpi didatengin lagi sama Mbah berjubah putih. Sosok itu cuma ngasih pesan singkat. Ada yang tertinggal di pos 5? Sebuah kalimat penutup yang ninggalin pertanyaan besar yang menghantui. Apa yang tertinggal di sana? Apa cuma sisa darah? Atau jangan-jangan ada bagian dari jiwa mereka yang sekarang selamanya kejebak di gunung itu? Pernah kebayang nggak? Ada sumpah yang kekuatannya terus berlanjut bahkan setelah kematian. Atau sebuah dendam yang begitu membara sampai menolak dikubur bersama jasadnya. Nah, inilah kisah yang akan kita bahas. Kisah tentang seorang wanita yang nama baiknya hancur karena fitnah, dan untuk membuktikan kebenarannya, ia rela mengikat janji dengan maut. Sebuah janji yang pada akhirnya mengubahnya menjadi arwah pendendam yang menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Oke, jadi cerita Mbah Suti ini akan kita bedah dalam 4 bagian ya. Kita mulai dari sumpah sakral yang jadi awal mula semuanya. Lalu kita masuk ke 3 malam penuh teror yang nggak kebayang ngerinya. Terus kita ungkap siapa sebenarnya Mbah Suti ini. Dan diakhiri dengan pembalasan dendam dari alam baka yang bikin merinding. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Biar kita semua paham kenapa cerita ini bisa jadi seseram ini, kita harus ngerti dulu soal ritual intinya. Sebuah sumpah yang taruhannya itu bukan lagi soal harga diri, tapi nyawa. Jadi gini, ini tuh bukan sekedar janji biasa. Sumpah pocong itu ibaratnya pengadilan gaib terakhir. Orang yang dituduh bakal dimandikan seperti jenazah, dibungkus kain kafan, terus bersumpah di depan semua orang. Konsekuensinya mutlak. Kalau kamu bohong, dipercaya kutukan maut bakal langsung datang menjemput. Beban mental dan spiritualnya itu luar biasa berat. Nah, sekarang kita pindah dari cerita ritual kuno ke sebuah kesaksian nyata. Pengalaman ini datang dari Teh Rini yang tadinya cuma mau liburan biasa bareng teman-temannya, malah berubah jadi mimpi buruk. Mereka tanpa sengaja masuk ke dalam lingkaran teror arwah Mbah Suti. Terornya ini nggak datang langsung sekaligus gitu aja. Nggak, dia datangnya pelan-pelan, merayap, membangun kengeriannya malam demi malam. Selama 3 hari berturut-turut, akal sehat mereka benar-benar diuji sampai ke batas akhir oleh sosok yang harusnya udah nggak ada lagi di dunia ini. Semua ini dimulai dari sesuatu yang aneh. Jadi, Terry ini lagi nyariin bibinya di sebuah rumah tua di tengah perkebunan. Di sana dia disambut sama seorang ibu-ibu tua yang ramah banget. Logatnya Jawa kental. Tapi, pas Terry ini akhirnya ketemu bibinya dan cerita, muka bibinya langsung pucat pasi. Kenapa? Karena rumah itu udah 15 tahun kosong melompong. Terus, siapa dong yang barusan ditemui Rini? Besoknya, 2 teman Rini yang nggak percaya, ya biasalah skeptis, mereka memutuskan buat ngebuktiin sendiri. Mereka datengin rumah kosong itu, dan bener aja, si ibu misterius itu ada di sana. Bahkan nawarin kue. Dengan songongnya, mereka makan kue itu. Tapi pas sampai di rumah, kue yang mereka simpan di saku berubah jadi jerami kering busuk. Gak lama setelah itu, salah satu dari mereka langsung jatuh sakit aneh, sampai buang air darah. Malam itu, terornya makin menjadi-jadi. Teman Rini yang sakit tadi tiba-tiba nangis meraung-raung. Tapi anehnya, itu bukan suaranya dia. Itu suara perempuan tua yang kedengaran sedih dan menderita banget. Pas bibinya Rini deketin, tubuh temannya itu bergerak. Duduk dengan postur dan gerak-gerik yang khas banget. Gerak-gerik yang bikin darah bibinya Rini seolah berhenti mengalir. Karena dia kenal betul siapa pemilik gestur itu. Dan lewat mulut teman Rini, arwah itu ngomong langsung ke bibinya. "Bu, kenapa ibu tidak lupa sama saya? Saya kangen." Itu suara Mbah Suti. Sosok yang merasuki tubuh itu adalah arwah orang kepercayaan bibinya Rini waktu masih hidup. Di titik ini, mereka semua sadar. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah arwah yang kembali karena ada urusan yang belum selesai. Malam ketiga benar-benar jadi neraka di bumi. Rini kebangun karena ada yang bisikin di telinganya. Begitu buka mata, di sampingnya, di atas kasur, terbaring sosok pocong Mbah Suti. Mukanya pucat, matanya melotot kosong, kapas masih nyumpel hidungnya. Rini bisa ngerasain dinginnya mayat yang nusuk sampai ke tulang. Di saat yang sama, teman-temannya juga diserang. Ada yang lihat pocong itu ngeliatin dari jendela. Ada yang nyium bau kapur barus yang pekat banget. Seolah-olah kematian lagi duduk di samping tempat tidurnya. Arwah itu memburu mereka semua. Nah, dari 3 hari teror ini muncul satu pertanyaan besar.
Sebenarnya, siapa sih Mbah Suti ini? Dan kenapa arwahnya bisa kembali dengan amarah yang sebesar itu? Disinilah, kisah horor ini pelan-pelan berubah jadi sebuah tragedi yang luar biasa menyedihkan. Jauh sebelum dikenal sebagai arwah pendendam, Mbah Suti ini adalah simbol kesuksesan. Dia seorang perantau yang sukses banget ngebangun bisnisnya dari nol sampai jadi kaya raya. Orangnya terkenal cantik, baik hati, dan pekerja keras. Hidupnya itu cuma buat kerja, buat menghidupi keluarganya di kampung. Saking fokusnya, setiap ada laki-laki yang deketin, selalu dia tolak. Tapi ya gitu, kesuksesan seseorang seringkali menimbulkan iri dengki. Para pesaingnya mulai nyebarin fitnah keji. Katanya Mbah Suti kaya karena pesugihan melihara tuyul. Padahal rahasia suksesnya itu sederhana banget dan cerdas. Dia ambil untung sedikit, tapi bikin pelanggannya setia seumur hidup. Sebuah strategi bisnis brilian yang malah dipelintir jadi tuduhan ilmu hitam. Sebelum fitnah itu membunuh nama baiknya, Mbah Suti ternyata udah diserang duluan secara gaib. Kiriman-kiriman aneh mulai meneror hidupnya. Dia sering lihat bayangan hitam, nemuin belatung dan ular di kasurnya. Puncaknya, ada keranda terbang melayang di luar jendela kamarnya. Karena penasaran campur ngeri, dia buka keranda itu. Dan di dalamnya, ada pocong dengan wajahnya sendiri. Teror itu benar-benar dirancang buat menghancurkan mentalnya. Jiwanya hancur karena teror gaib, nama baiknya hancur karena fitnah warga. Mbah Suti akhirnya ada di posisi yang benar-benar terjepit. Dalam kondisi putus asa, dia akhirnya setuju sama tuntutan warga buat melakukan sumpah pocong. Cuma itu satu-satunya cara buat ngebuktiin kalau dia nggak bersalah. Sebuah keputusan tragis yang justru jadi tiket dia menuju kematian. Dan cuma butuh 2 hari. 2 hari setelah dia mengucapkan sumpah itu, Mbah Suti meninggal dunia. Bukan karena sumpahnya bohong, tapi karena jiwanya udah hancur lebur. Dia dibunuh perlahan-lahan oleh depresi, teror, dan rasa malu yang nggak tertahankan. Tapi, kematian Mbah Suti itu bukan akhir dari cerita ini. Sama sekali bukan. Justru, ini adalah awal dari babak baru yang paling mengerikan, babak pembalasan dendam dari dalam kubur. Momen ini kayak deklarasi perang dari alam baka. Pas acara tahlilan 7 harian kematiannya, di saat warga yang dulu mau fitnahnya lagi kumpul, tiba-tiba, sosok pocong Mbah Suti berdiri tegak di ambang pintu. Nggak usah ditanya, semua yang ada di sana langsung menjerit ketakutan, lari tunggang langgang. Arwahnya telah kembali, dan kali ini dia datang buat menagih utang. Dan ini poin yang paling penting. Arwah Mbah Suti itu nggak meneror sembarangan. Dia cuma mendatangi satu persatu orang-orang yang jadi otaknya fitnah keji itu. Para penyebar gosip itu dihantui tanpa henti. Akibatnya, ada yang jadi gila, ada yang sakit aneh, dan beberapa mati dengan cara yang mengenaskan. Ini bukan lagi amukan acak, ini adalah eksekusi yang terencana. Nah, ini yang bikin bingung kan? Sumpah pocong udah membuktikan kalau Mbah Suti nggak bersalah. Tapi kalau dia benar, kenapa arwahnya nggak tenang? Kenapa dia malah jadi arwah penasaran yang begitu ganas? Jawabannya ternyata jauh lebih kelam dari yang kita duga. Dan ini disengaja. Dan inilah fakta yang paling bikin syok. Menurut kepercayaan, kalau tali pocong jenazah itu nggak dilepas pas dikubur, arwahnya bakal terperangkap di dunia. Nggak bisa ke alam baka. Dan ternyata, waktu pemakaman Mbah Suti di kampungnya, keluarganya dengan sengaja membiarkan semua tali pocongnya tetap terikat. Jadi ini bukan kelalaian. Ini adalah rencana. Keluarganya, yang pastinya hancur banget ngelihat Mbah Suti diperlakukan gak adil, mengambil sebuah keputusan yang mengerikan. Mereka sengaja mengubah arwah Mbah Suti jadi senjata pembalasan dendam. Mereka biarin dia gentayangan untuk memastikan setiap orang yang menyakitinya membayar lunas dengan penderitaan mereka sendiri. Sebuah tindakan yang lahir dari cinta sekaligus dendam yang paling dingin. Pada akhirnya, kisah Mbah Suti ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar yang menghantui. Kalau hidup seseorang udah dihancurkan oleh kebohongan dan hukum dunia nggak bisa berbuat apa-apa, apakah keadilan dari alam gaib bisa jadi jawaban? Dan di mana sebenarnya batas tipis antara menuntut keadilan dengan menjadi monster itu sendiri? Pertanyaan itu kayaknya bakal selamanya menggantung tanpa jawaban.